Satria, naiki aja mic-nya. Ya, supaya nyaman. Cek satu. Ya sudah. Satu dua. Sudah situ aja. Abdul mundur dikit. Satu dua. Satria. Satu dua. Cek satu. Naiki lagi ya. Naiki lagi dikit. Supaya biar nyaman. Nyaman ya lah. Satu. Nyaman. Satu. Oke. Satu dua. Lagi nyaman. Satu. Auzubillah. Cek. Satu dua. Ya Allah. Cek satu dua. Satu dua. Cek satu. Sudah siap. Cek satu dua. Bapak Ibu Dewan Hakim yang mulia, peserta Musabaqah Syarhil Quran golongan putra nomor SQ 102 akan membawakan topik syarahannya dengan judul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Majelis hakim yang mulia dan arif bijaksana, sahabat Qurani sebangsa setanah air yang berbahagia, alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pluralitas merupakan bagian dari bangsa Indonesia yang multikultural. Hal ini merupakan peluang sekaligus ujian bagi bangsa Indonesia untuk menjadi bangsa yang jauh lebih maju. Merespon hal itu, Islam mengajarkan moderasi beragama yang dewasa, mendapatkan tantangan serius dari perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya media sosial. Sisi positif yang diberikan media sosial membuat manusia memiliki akses kemudahan dan percepatan dalam berkomunikasi serta mendapatkan informasi. Namun di sisi yang lain hadirin, dampak negatif tidak dapat dihindarkan. Kita bisa melihat fenomena dunia maya saat ini, betapa mudahnya hoax, caci maki hingga sumpah serapah untuk saling menjatuhkan. Hal ini terjadi di antara sesama umat beragama dan sesama anak bangsa. Pada awal tahun 2025 ini, riset yang dilakukan oleh Monash University dan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia mengatakan bahwa ada sekitar 182.000 lebih unggahan yang berisikan kasus kebencian di media sosial. Hal ini diperkuat dengan survei tentang penetrasi internet Indonesia awal tahun 2025 yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia, menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia mencapai 223 juta atau 79,7% dari keseluruhan populasi penduduk. Dan dari 223 juta tersebut, total generasi Z dan generasi milenial yang mengakses internet adalah 66,3% atau lebih dari separuhnya. Kenyataan itu hadirin membuktikan betapa besar potensi paparan hoax dan ujaran kebencian yang berujung kepada intoleransi dan disintegrasi sosial. Karenanya, bagaimanakah penguatan moderasi beragama yang diajarkan oleh Islam?
Untuk itu hadirin rahimakumullah, kami berdiri saat ini saling mengisi, bekerja sama untuk mengurai kalam ilahi, merangkai kata dengan berbagai diksi, mengemas syarhil Quran dengan tema terkini yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui platform digital dalam mengimplementasikan Islam rahmatan lil alamin. Sebagai landasannya firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasul alaikum syahida. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Hadirin rahimakumullah, berdasarkan ayat tersebut terdapat satu sifat yang disandarkan kepada umat Islam, yaitu ummatan wasata. Apa maksud dari ungkapan tersebut? Imam At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan an Ta'wili Al-Quran Ummul Quran jilid 3 halaman 141 mengatakan bahwa arti wasta adalah al-khiyar yang berarti pilihan. Kata al-khiyar berhubungan dengan kosakata bahasa Arab lain, yaitu al-khair yang berarti baik. Jadi umat Islam bukan hanya umat pilihan, tetapi juga umat yang terbaik di antara umat pilihan. Lalu At-Tabari melanjutkan penjelasannya pada halaman 142 bahwa al-wasat berarti al-juzul ladzi huwa bainat tarafain, yang berarti bagian yang berada di tengah-tengah dua titik ekstrim. Dan di era digital saat ini, hadirin rahimakumullah, ada dua hal yang sering terjadi. Yang pertama, informasi dibentuk sedemikian rupa sehingga meskipun benar diumbar secara berlebihan, sehingga bukan lagi bentuk aslinya. Tujuannya adalah meraup sebanyak-banyaknya pembaca, karena semakin banyak pembaca, maka semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh penyampai informasi. Yang kedua, informasi dibuat se-ekstrim mungkin tanpa peduli itu bisa memicu perpecahan dan keresahan. Tujuannya sama, adalah meraup keuntungan finansial sebanyak-banyaknya oleh penyampai informasi. Kedua hal ini yang disebut dengan clickbait. Bayangkan hadirin, ada saja pihak tertentu yang rela
mengorbankan persatuan dan kesatuan demi keuntungan finansial pribadi. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat Qur'ani rahimakumullah, mungkin ada yang berkata, saya melakukan tindakan berlebihan untuk membela agama saya. Itu adalah bukti kecintaan saya kepada agama saya. Ingatlah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dan dianggap sahih oleh Ibnu Majah, disebutkan bahwa iyyakum wal ghuluwa fid din fa innahu ahlaka man kana qablakumul ghuluwa fid din. Hindarkanlah sikap melampaui batas dalam beragama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kamu telah binasa karena berlebihan dalam beragama. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitabnya As-Sawatul Islamiyah Bainal Juhud wa Tatarruf ada 6 tanda sikap berlebihan dalam beragama. Yang pertama, fanatik pada suatu pendapat dan tidak mengakui pendapat yang lain. Yang kedua, mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah atas mereka. Yang ketiga, memperberat yang tidak pada tempatnya. Yang keempat, bersikap keras dan kasar. Kelima, buruk sangka terhadap manusia. Dan yang keenam, terjerumus ke dalam jurang pengkafiran. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullah. Bapak aja dulu. La ilaha. Kita renungkan bersama, apakah tanda-tanda tersebut melekat pada diri kita yang hina ini? Apakah kita terjerumus ke dalam jurang pengkafiran dan menyalahkan yang berbeda? Apakah kita lebih senang mengkafirkan sesama muslimin, padahal ulama-ulama terdahulu justru mengislamkan orang kafir? Apakah kita lebih senang bersikap keras dan kasar terhadap sesama daripada menebar kasih dan cinta? Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berlebihan dalam beragama. Karena sesungguhnya risalah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah risalah kasih tak pilih kasih, ajaran sayang tak alang kepala, dan semangat cinta yang luar biasa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107, berikut lantunannya. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya.
Buya Hamka dalam karya besarnya Tafsir Al-Azhar jilid 6 halaman 4650 menjelaskan bahwa bentuk rahmat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keseimbangan ajaran Islam antara jasmani dan rohani. Bukan demi kesenangan rohani, jasmani diabaikan. Bahkan bukan karena alasan ukhrawi yang duniawi dikorbankan. Penafsiran berbeda, tapi semakin memperkuat Islam sebagai agama rahmah adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Laith As-Samarkandi dalam tafsirnya Bahrul Ulum jilid 2 halaman 445, bahwa rahmat Islam bukan hanya untuk manusia tetapi juga jin. Bahkan manusia bukan hanya yang mukmin tetapi juga yang kafir. Hadirin rahimakumullah, penguatan pesan-pesan moderasi beragama saat ini harus banyak disuarakan di media sosial. Kita harus mengambil peran penting dalam kampanye moderasi beragama dengan pengemasan pesan yang menarik dan penuh warna di berbagai platform digital seperti TikTok, YouTube, podcast, blog, Instagram, dan lain sebagainya. Lantas, bagaimanakah menerapkan semangat keberagaman yang moderat? Muhammad Quraisy Shihab dalam bukunya Wasatiyah Wawasan Islam tentang Moderasi Beragama yang diterbitkan oleh Lentera Hati tahun 2019 memberikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang benar seputar ajaran Islam. Yang kedua, dengan pengendalian emosi. Dan yang ketiga, dengan kewaspadaan dan kehati-hatian. Kehati-hatian itu penting untuk ditanamkan agar kita memperkuat fitur verifikasi dan label informasi oleh sumber yang kredibel di media sosial. Sebab godaan setan untuk mengajak manusia keluar dari sikap moderat selalu datang dari berbagai arah. Sehingga Waspadalah, waspadalah, waspadalah. saudara seiman, sekeyakinan, sebangsa, satu cita, satu asa. Dari syarahan ini dapat disimpulkan bahwa semangat moderasi dalam beragama merupakan hal penting di tengah suasana genting dan menjadi strategi kebudayaan dalam merawat negara Indonesia, sehingga moderasi menjadi jalan yang terbaik untuk menyeimbangkan, Meneguhkan dan menyebarkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin bagi sesama dan antar umat beragama. dengan menggunakan dan memanfaatkan platform digital sebagai sarana interaksi dan komunikasi yang adaptif saat ini. Sebagai penutup, mari kita sikapi dan hiasi keragaman di Indonesia Dengan indah dan bijaksana, dengan lebih mementingkan introspeksi, bukan menghakimi, dengan mengedepankan toleransi, bukan arogansi, serta tetap mawas diri, bukan jaga gengsi. Setuju hadirin? Setuju. Marilah bersama merawat keberagaman, ciptakan bersama suasana perdamaian, hormat menghormati dan saling toleransi. Cukup sampai di sini. Sekian terima kasih. Sekian terima kasih. Demikian syarahan yang dapat kami sampaikan. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.